Ya ilmu coachingnya sih sama ya. Yaitu dia harus menguasai kode etik dan 8 kompetensinya ICF gitu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ica dalam Dunia Leadership Coaching. Ini channel YouTube yang membahas seputar leadership dan coaching. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita simak yang satu ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, halo teman-teman. Nah, langsung aja nih saya Ica dan kita sapa dulu nih sebelum lanjut ke topik selanjutnya. Kita sapa dulu Coach Adit. Halo Coach Adit. Halo, Ica, kabar? Alhamdulillah baik nih Coach. Gimana nih Coach? Tampak bersemangat nih hari Baik. ini. Oh, alhamdulillah baik ya Coach ya. Oke Coach, hari ini kita mau ngebahas tentang kategori-kategori dalam coaching nih Coach, dalam coaching. Maksudnya kategori? Kalau misalkan nih dokter kan ada spesialis bedah gitu ya, gitu. ada spesialis jantung gitu ya Coach. Kalau dalam dunia coaching tuh ada spesialisnya nggak sih Coach? Spesialisasi. Oke, ya boleh kita bahas itu. Oke deh Coach. Menarik ya. Nah langsung aja kali ya Coach ya. Kira-kira apa aja sih Coach spesialisasinya dalam coaching itu Coach? Oke. Ya, beda sih dengan kedokteran ya. Kalau dokter memang dia ada training, ada ini lagi ya. Ada pelatihan, ada di sekolahnya lagi ya untuk spesialisasi tersebut. Kalau coaching itu sebetulnya apakah itu nanti spesialisasi mau coaching ke siapa gitu ya? Ya ilmu coachingnya sih sama ya. Yaitu dia harus menguasai kode etik dan 8 kompetensinya ICF gitu. Tinggal kalau spesialisasi itu mungkin lebih kepada market yang dia mau targetkan, itu lebih kepada pilihan dia sendiri ya. Dia lebih memilih target marketnya apa gitu ya. Nah contoh nih yang paling umum ya, dibagi nih ada yang namanya business coaching, life coaching, ada yang namanya di coaching di perusahaan tuh corporate coaching lah gitu, kita katakan gitu ya. Ini juga standar nama-namanya juga ini sih nggak standar banget ya gitu, masih itu tadi balik lagi, coaching itu adalah profesi yang diregulasi secara independen ya, berbeda-beda gitu ya. Beda dengan kedokteran, dia sudah ada ininya ya, regulasi yang jelas di pemerintahan suatu negara gitu ya. Jadi definisinya udah, dan istilah-istilahnya udah baku. Kalau coaching kan belum lah gitu. Nah tadi ada life coaching, business coaching, dan ada yang di corporate coaching gitu ya. Nah kalau life coaching itu apa sih? Ya life coaching itu adalah meng-coaching hal-hal yang terkait dengan kehidupan lah gitu ya, life coaching. Yang biasanya targetnya itu marketnya individu ya, secara umum ya. Kalau business coaching itu meng-coaching di dunia bisnis ya. Nah ini juga masih ada perbedaan nih pemahaman. Business coaching itu ya di corporate juga business coaching dong gitu kan tentang bisnis. Ada atau UKM gitu ya, bisnis terkait dengan entrepreneurship ya. Disalahkan gitu, Anda mendefine-nya, yang penting konsisten aja digunakan. Mau maksudnya business coach itu adalah entrepreneur atau ke korporat gitu ya. Korporat itu maksudnya ke karyawannya, ke manajernya, ke apa gitu ya. Nah yang di corporate coaching sendiri ya itu khusus untuk meng-coaching level corporate gitu ya gitu. Nah kalau yang tadi life coaching, semakin berkembangnya zaman ya ada spesial sub-subnya lagi nih. Ada tentang career coaching, ada tentang relationship coaching, banyak lah gitu ya pendalamannya gitu. Dan itu juga nggak baku ya, tergantung market yang spesifik apa yang dia mau targetkan gitu ya. Bukan hanya market, topik yang mau ditargetkan tuh apa gitu ya, tentang terkait dengan karir, terkait dengan relationship, terkait dengan kalau life coaching itu ya, tentang bahkan spiritual gitu, atau family coaching, atau wealth coaching, atau wellness coaching, macam-macam ya gitu. Nah itu ya tergantung pilihan dari orang, si coachnya itu sendiri. Kalau business coaching ya, kalau dia benar-benar mau meng-coaching untuk entrepreneurship, silakan UKM kah gitu ya, atau yang sudah berkembang bisnisnya, yang jelas yang di coaching business ownernya gitu ya, atau tadi corporate ya.
coaching level corporate. Itu pun juga ada beda-beda lagi nih. Ada yang performance coaching terkait dengan performance, ada leadership, ada executive coaching. Wah, gitu. Kalau performance coaching terkait dengan kinerja ya, gitu ya. Kinerja yang di coaching. Kalau leadership ya tentang kemampuan leadershipnya. Ya. Tentunya yang di coaching berarti leader ya. Kalau performance coaching kan bukan hanya leader yang di coaching, bisa jadi karyawan gitu kan yang di coaching. Siapapun yang punya target performance itu yang di coaching gitu kan. Tapi kalau leadership ya tentunya orang-orang yang memang sudah diberi wewenang untuk memimpin, ya itu kan jadi leadership coaching. Kalau executive coaching sebetulnya mirip-mirip nih, leader juga ya akhirnya, atau orang-orang yang enggak juga sih ya ternyata ya. Orang-orang yang memang pekerjaan itu adalah lebih ke. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Strategik gitu, ke level-level yang sifatnya bagaimana membesarkan bisnis di corporate tersebut, itu udah executive coaching ya. Gitu. Jadi ini tumpang tindih juga gitu, karena business owner pun juga perlu leadership coaching juga kan, gitu ya. Jadi saling ini ya. Jadi ujung-ujungnya tidak ada batasan yang jelas juga ya spesialisasi tersebut gitu. Nah, tadi saya kan katakan bahwa ya basicnya mereka harus menguasai coaching yang sama gitu ya, 8 kompetensi, kemudian kode etik, minimum SEC lah kredensialnya gitu. Dan akan lebih bagus lagi kalau dia juga mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan marketnya itu. Misalnya leadership ya juga mendalami ilmu leadership gitu ya. Bisnis ya juga mendalami bisnis, belajar bisnis gitu ya. Kalau eksekutif gitu ya, ya dia juga belajar strategic manajemen mungkin gitu, atau apa yang berkaitan dengan eksekutif gitu. Jadi ada tambahan-tambahan ilmu yang perlu juga nih gitu ya, bukannya itu untuk supaya dia bisa mentransfer ilmu itu. Kalau itu kan bukan coaching namanya ya, kalau itu kan mentoring atau consulting ya, tapi supaya dia bisa lebih apa ya, pertama dari sisi ini kali, integritasnya juga ya gitu ya. Orang ngelihat nih coach tapi dia punya background di bidang bisnis gak, atau punya background di bidang level eksekutif kah gitu kan, dan dia juga paham jargon-jargon di subjek tersebut gitu, dan dia bisa paham proses apa ya, logic flow atau proses berpikirnya orang-orang di dunia bisnis, orang di dunia eksekutif gitu ya, atau ya challenge dalam leadership gitu. Dia bisa paham dengan dia mendalami ilmu tentang terkait itu semua gitu. Itu semua bisa meningkatkan confidence levelnya coach itu sendiri gitu. Oh gitu coach. Ya. Terus coach kan ada spesialisasinya tadi ya, maksudnya tapi kadang suka overlap gitu ya coach. Nah terus kalau misalkan kita nih sebagai seorang coach mau mendalami tentang satu spesialisasi tertentu, itu kira-kira gimana caranya coach? Ya dia harus kalau mau belajar lagi ya mendalami itu, pertama ya dia tadi mulai menseleksi marketnya ya, atau kliennya di bidang itu gitu ya. Misalnya saya memang mau fokus ke leadership coaching, ya sudah berarti dia menerima klien-klien yang memang topiknya terkait leadership, mulai menseleksi gitu ya. Nggak bisa lagi dia ya mungkin nggak bisa 100% mungkin ya terkait leadership semua, paling tidak 80%-nya itu terkait leadership, 20%-nya ya oke lah gitu ya. Ya itu sebagai ini juga kan, jam terbang juga kan. Tapi dominannya dia meng-coaching di tentang bidang leadership misalnya gitu. Itu. Dan tadi yang saya sarankan belajar tentang leadership coaching yang lebih dalam, mungkin perlu ngambil pelatihan-pelatihan yang diakreditasi oleh ICF tentang leadership coaching. Bukan lagi coaching yang secara umum gitu ya. Kalau secara umum itu kalau kuliah tuh MKDU gitu ya. Dasar umum. Tapi dia juga akhirnya apa tuh setelah MKDU selain lanjutan ya, gitu ya. Banyak tuh kalau teman-teman buka di websitenya ICF, ada listnya pelatihan-pelatihan coaching yang lebih spesifik ya. Itu yang sudah diakreditasi oleh ICF, apakah itu yang SC/STH, SCTP maupun CCE gitu ya. Nah itu istilah-istilah itu nanti mungkin di channel yang berbeda yang saya jelaskan. Gitu.
Ya saran saya belajar itu semua ya di pelatihan-pelatihan yang memang sudah diakreditasi oleh ICF agar ilmu yang disampaikannya itu tidak menyimpang gitu ya terhadap pakem-pakem coachingnya yang level ICF gitu loh atau yang berbasiskan ICF itu sendiri gitu. Boleh nggak belajar leadership secara umum? Ya boleh juga. Selain belajar leadership coaching ya belajar tentang leadership secara umum. Kalau itu bebas ya, Anda pilih pelatihan-pelatihan leadership banyak ya, ilmu pelatihan leadership yang level dasar sampai yang basic yang wah gitu ya, banyak gitu. Atau eksekutif, mungkin perlu kuliah lagi kali MM gitu. Strategic management atau apa gitu ya. Gitu. Oh gitu ya Coach ya. Berarti nggak ini ya Coach ya, nggak maksudnya full 100% leadership atau apa namanya full 100% karir gitu. Nggak bisa membatasi diri ya. juga sih gitu ya, nggak bisa membatasi diri juga. Jadi kayaknya mata kuda gitu ya. Atau apa sih ibaratnya nggak gitu ini ya. Nggak tetap dia belajar hal-hal yang lain juga gitu ya. Dan dia bisa marketnya ya 80% oke, yang fokus di marketnya, tapi 20%-nya menurut saya sih bisa masih juga lah bisa dia meng-coaching di area yang lain gitu ya supaya tidak mata kuda tadi ya. Kacamata kuda. Itu berarti nggak ada ini sendiri ya Coach ya, nggak ada kayak gelar tersendiri gitu ya Coach apa namanya buat. Oh ya. Ada juga sih pelatihan coaching yang nantinya akan memberikan gelar leadership coach misalnya atau gitu, business coach ada. Tapi itu gelar bukan gelar akademis ya dan juga mungkin juga bukan kredensial tapi lebih kepada bukti kelulusan. Gitu. Bukti kelulusan bahwa dia sudah belajar leadership coaching di institusi A misalnya institusi B gitu. Ya mungkin ada proses ujiannya juga kali gitu ya. Gitu. Oh gitu Coach. Oke Coach, kalau misalkan nih Coach kita mau atau enggak teman-teman di luar sana nih Coach mau tahu lebih lanjut, lebih dalam tentang coaching, gimana itu Coach caranya? Ya kalau mau belajar coaching ya silakan buka website kita www.corporaconsulting.com. Di situ ada pelatihan coaching yang berbasiskan ICF 66 jam. Ya, kalau mau belajar yang lain tentang leadership maupun coaching yang secara rekaman ada di www.leadershipuniversity.co.id gitu. Oke deh. Oke teman-teman, kalau misalkan mau tahu mau tanya-tanya itu bisa langsung aja chat di kolom komentar ini ya di bawah ini description box. Nah, jangan lupa untuk teman-teman like, subscribe dan share ke teman-teman semua supaya channelnya lebih berkembang dan banyak memberi manfaat untuk teman-teman yang lain. Oke deh, kalau gitu saya Ica. Saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa.